Kita itu harus menentukan uang yang kita keluarkan ini untuk apa aja. Jadi nggak asal-asalan untuk ngeluarin uang dari yang kita punya ini kita keluarkan begitu saja, enggak. Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari theconsulting.id. Oke, kali ini saya akan membahas topik seputar akuntansi keuangan ya. Apa itu pengertian dari arus kas? Nah, saat ini saya akan membahas bagaimana sih supaya arus kas ini lebih tetap baik. Nah, sebelum saya melanjutkan topik saya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami yaitu theconsulting.id. Dan juga jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi penting seputar video-video konten kami. Oke, kita mulai ya untuk topik kali ini yaitu membahas menjaga cash flow tetap terbaik. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai arus kas, seperti apa sih kita menjaga supaya arus kas kita ini tetap baik atau tetap sehat bagi perusahaan kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga arus kas kita tetap lebih baik, yaitu adalah memberikan tingkat prioritas pada pengeluaran kita. Jadi gampangnya seperti ini, kita itu harus menentukan uang yang kita keluarkan ini untuk apa aja. Jadi nggak asal-asalan untuk ngeluarin uang dari yang kita punya ini kita keluarkan begitu saja, enggak. Tapi harus kita utamakan dulu, kita prioritaskan seperti apa uang yang akan kita keluarkan untuk operasional kita. Jadi contohnya misalkan kita sudah membangun usaha, kita terima uang dari hasil penjualan kita. Nah, ini kita tentukan uang ini kita pakai untuk apa dulu. Apakah untuk bayar karyawan, kita bisa untuk membeli aset, atau bisa untuk membayar hutang ke supplier. Nah, jadi itu kita prioritaskan dulu supaya nggak asal-asalan kita keluarkan ini, kita keluarkan ini, jangan seperti itu, karena kurang baik bagi usaha kita. Jadi harus kita prioritaskan dulu uang yang kita terima ini, uang masuk yang kita terima dari penjualan ini dipakai untuk apa. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah ketahui biaya produksi dan total pengeluarannya. Nah, jadi dengan mengakui secara rinci total pengeluaran selama masa produksi bisa menghindarkan Anda dari salah menentukan harga jual. Nah, dengan perhitungan harga jual yang ditambah dengan profit bisnis, maka cash flow bisnis akan tetap sehat. Nah, jadi gampangannya seperti ini. Kita kalau misalkan dalam usaha bisnis produksi ya, jadi kita tentukan untuk biaya-biaya produksi atas kita membuat suatu produk itu kita tentukan. Contoh misalkan untuk pemakaian bahannya ini berapa, untuk biaya tenaga kerjanya juga berapa, terus apakah ada biaya-biaya lain juga. Karena apa, kalau misalnya kita nggak tentukan, nanti kita selama proses produksi nanti kalau kita nggak ada perhitungan atau ada ketentuan biaya produksinya, nanti secara biaya kita atau secara cash flow kita nanti kurang baik. Kita terlalu banyak besar ngeluarin uang untuk produksi kita, ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, seperti itu. Jadi harus ditentukan dari segi biaya produksinya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah menerapkan strategi produk bundling. Nah, bundling itu adalah penggabungan produk ini sebagai strategi penjualan ya, untuk menarik untuk konsumen. Nah, dengan hanya membeli satu produk, konsumen istilahnya mendapat gabungan dari beberapa produk. Nah, jadi manfaatnya bagi pengusaha apa? Produk yang dijual bisa lebih banyak sehingga berdampak pada cash flow bisnis yang meningkat. Contoh saja pada rumah, biasanya di rumah makan itu kan ada menu paket-paket ya, di restoran-restoran banyak sekali kan ada menu paket yang murah ini. Misalkan katakanlah paket promo buy one get one. Nah, seperti itu. Jadi contohnya dalam menerapkan strategi produk bundling untuk bisa meningkatkan uang masuk kita. Jadi untuk menarik konsumen kita supaya membeli produk kita. Penawaran harga lebih tinggi. Nah, biasanya besarnya profit ini kan didapat dari harga jual produk kita. Nah, dengan harga yang tinggi maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula, sehingga jika ada konsumen yang menawar harga, jatuhnya tidak akan jauh dari harga awal yang sudah kita tetapkan. Jadi gini contohnya, kalau kita mau menawarkan harga itu kan harus dilihat dulu apakah harga, kalau katakanlah ada customer yang menawarkan barang kita, kalau misalnya kita sudah menentukan barang A ini seharga katakanlah 5.000. Nah, kita lihat ternyata konsumen ini menawarkan dari produk yang mau dibeli atau produk kita, Pak, kalau misalkan kita turunkan bisa nggak kira-kira. Nah, itu juga dilihat
dilihat dari apa? Dari HPP kita. Kalau misalkan kita katakanlah konsumen ini nawarin harga di bawah HPP, ya itu jangan, karena akan merugikan kita. Tapi kalau misalkan katakanlah konsumen ini menawarkan harga atau menawarkan barang kita katakanlah masih di atas HPP kita walaupun agak tipis, itu nggak apa-apa. Tergantung dari misalkan untuk pelanggan khusus ya, misalkan kalau misalkan dia menawarkan harga lebih murah dari harga yang sudah kita tetapkan, itu nggak apa-apa selama tidak di bawah HPP kita. Terus yang kelima itu adalah mendorong pembelian ulang. Jadi fungsinya apa sih kalau supaya kita ayo Pak beli barang kita lagi, supaya apa? Supaya kita terus mendapatkan uang atau mendapatkan profit dari hasil jualan kita. Nah, semakin banyak produk yang terjual berarti kan semakin banyak pula profit yang kita dapatkan. Nah, dengan mendorong pembelian secara berulang-ulang maka semakin banyak produk yang bisa kita jual. Jadi kita dorong nih konsumen kita ini juga untuk kita tawarkan, Pak kita ada barang ini, kita tawarkan produk-produk kita, istilahnya misalkan dia sudah beli ini kita coba tawarkan produk lain. Jadi kan semakin banyak yang kita jual juga semakin banyak keuntungan yang kita terima. Secara cash flow kita juga akan semakin menambah ya dari sisi keuangan kita. Jadi kita tawarkan, Pak bisa mungkin Bapak bisa beli ini atau beli ini dan lain sebagainya. Nah, kita kan mungkin bisa memancing konsumen kita untuk wah ternyata produknya ini bagus, produknya ini murah. Nah, itu juga bisa memancing kita supaya keuangan kita bisa menambah. Nah, yang keenam itu adalah menunda penambahan inventaris. Nah, ini kebanyakan sih pengusaha-pengusaha itu sudah punya uang banyak tapi sudah ngebet nih pengen beli ini, itu jangan. Tapi kita harus menunda dulu penambahan inventarisnya atau penambahan aset kita. Ini harus tahu tujuannya apa. Kalau kita hanya sekedar ngeluarin uang tapi nggak tahu tujuannya apa, itu sama hal juga dengan menghamburkan uang. Jadi harus dilihat, harus diprioritaskan, harus ditahan dulu. Kita sudah punya uang banyak, ini nggak mungkin hanya untuk istilahnya keinginan pribadi, juga harus ditahan juga. Jadi harus dilihat, kalau kita misalkan punya uang banyak harus dilihat uang ini untuk apa dulu. Bisa untuk investasi dalam hal kita menambah produk kita atau membeli persediaan kita untuk penjualan kita, atau bisa juga uang ini kan juga nanti dibayar untuk gaji karyawan dan sebagainya berkaitan sama operasional. Nah, yang ketujuh adalah evaluasi terhadap cash flow kita. Nah, jadi supaya kita untuk menjaga keuangan kita itu lebih baik, itu harus tetap ada evaluasi setiap bulan. Jadi harus kita lihat secara keuangan kita ini, uang masuk kita ini berapa, yang kita keluarkan untuk operasional juga berapa, apakah kita mendapatkan surplus atau malah defisit. Kalau misalkan kita terlalu banyak ngeluarin uang, ternyata uang kita cuma nggak begitu besar dengan pengeluaran kita, itu justru malah kurang baik bagi usaha kita ya. Jadi harus dilihat, harus dievaluasi per masing-masing aktivitasnya. Tadi yang di video sebelumnya kan juga ada aktivitas investasi, aktivitas operasional, aktivitas pendana. Itu harus dievaluasi per masing-masing aktivitasnya. Contoh evaluasi untuk aktivitas investasi. Nah, kita ada ngeluarin aset nggak atau beli aset nggak di bulan ini. Dilihat dari uang yang kita masuk masih cukup nggak untuk kita proyeksikan ke depannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu untuk evaluasi terhadap keuangan kita atau cash flow kita supaya keuangan kita ini juga lebih baik. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Nah, kalau kita sudah evaluasi semua, mulai dari aktivitas kita, mulai dari operasional kita, mulai dari pendanaan kita juga harus, misalkan sudah ada perubahan nih atau evaluasi yang harus kita lakukan ke depannya seperti apa. Nah, itu juga harus konsisten dan juga harus dijalankan. Karena apa? Supaya biar kita juga secara keuangan kita itu juga istilahnya bisa memproyeksikan ke depannya ini untuk apa aja. Jadi misal contohnya ternyata pengeluaran uang kita terlalu banyak di pembelian aset. Nah, untuk ke depannya ini kita evaluasi, kita tunda dulu pembelian asetnya ini supaya harus tahu dan juga jelas untuk apa aset yang kita beli ini, apakah untuk bisa menguntungkan untuk operasional kita atau tidak. Nah, jadi seperti itu 7 dari supaya kita bisa menjaga keuangan kita atau cash flow kita supaya perusahaan tetap lebih baik, juga tetap lebih sehat juga. Jadi harus diprioritaskan dulu keuangannya kita seperti apa. Kita harus pikirkan uang ini, kita sudah terima uang dari hasil penjualan kita. Ya, kita harus pikir
kita ini uang ini nanti dipakai untuk apa, harus diprioritaskan. Jadi kalau misalkan yang berkaitan dengan usaha kita, ya udah itu kita prioritaskan dulu. Tetapi kalau di luar dari operasional atau usaha kita, ya kita sampingkan dulu itu nanti. Jadi yang penting istilahnya keuangan ini harus jelas. Jadi nggak asal kita ngeluarin uang itu justru malah menghamburkan uang. Nah seperti itu. Oke. Itu semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang.